Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Fasyaya, NPM 10060317025, Farmasi Fisika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan gimana sih caranya cari asam dan garam. Pertama-tama kita nanyain dulu berapa gram natrium diklopenat dan kalium diklopenat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml dapat pH 5, pKa-nya 4,15 dan Bmax-nya 0,2. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai apa aja yang sudah ada dalam soal. Jadi diketahui pH-nya kan 5,0, sedangkan untuk mencari pH itu adalah SIP log 0,5 dan hasilnya H+ itu jadi 10 ml, sedangkan pKa-nya dari 4,15, Ka-nya menjadi 7,08 kali 10 ml, Bmax-nya 0,2, dan ditanyakan tuh bobot garam dan asam diklopenatnya. Setelah diketahui, kita kan udah mengetahui yang udah ada tuh Bmax-nya tuh 0,2, 2,303 C itu kan udah ketentuan. Terus Ka-nya kan kita udah tahu kan, tadi ada Ka-nya 7,08 kali 10 ml kali 10 ml dibagi 7,08 dikali 10 ml ditambah 10 ml dikuadratkan, hasilnya tuh menjadi 0,347 mol per liter. Untuk mencari C, dihitung dulu. Jadi kan C-nya udah diketahui 0,347. Jadi sekarang pakai rumus C sama dengan garam ditambah asam. Kan C-nya udah diketahui, jadi dimasukin dulu C-nya. Jadi 0,347 sama dengan garam per asam. Kan kita nggak tahu ya garam per asamnya berapa. Jadi kita nyari dulu persamaan para asamnya. Jadi masukin dulu rumusnya, pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam. Jadi pH-nya kan tadi kita ketahui kan, yang di pH-nya tuh 5, sedangkan pKa-nya tuh 4,15 ditambah log garam per asam. Jadi 0,85. 0,85 tuh dari pengurangan dari 5 kalau dikurangi 4,15. Jadinya tuh 0,85 sama dengan log garam ditambah asam. Jadi garam per asam tuh sama dengan 7,08. Jadi 7,08 tuh log dari 0,85. Jadi garamnya tuh 7,08. Setelah kita diketahui garamnya 7,08, kita cari garamnya. Jadi C, 0,347 mol sama dengan C sama dengan garam ditambah asam. Tadi kan 0,347 kan udah diketahui kan, C-nya sama dengan 7,08 asam. Jadi kan garamnya udah diketahui kan 7,08, jadi dimasukin asam ditambah asam. Sekarang kan nggak sama variabelnya, jadi kan asam tuh mempunyai satu sama dengan asam. Jadi kenapa bisa jadi 8,08, itu tuh dari satu asamnya. Jadi nggak ditulis di situ tapi kayak punya gitu, dia tuh punya satu asam. Jadi ditambahin 7,08 tuh ditambah 8, ditambah 1, jadi hasilnya tuh 8,08. Jadi 0,347 sama dengan 8,08 asam, itu tuh ya, seperti itu. Udah gitu kita udah tahu kan
asamnya berapa, garamnya berapa. Jadi kita hitung asam sama dengan 0,347 dibagi 8,08 kan. Hasilnya tuh 0,043 mol per liter. Ya udah kan, itu berarti asamnya udah ketahui. Sekarang garamnya 0,347 dikurangi 0,043 yang itu dari situ, nilainya tuh dari asamnya, jadi menghasilkan 0,304 mol per liter. Setelah diketahui semua kan asam tuh udah diperoleh sama garam, jadi asam tuh 0,043 mol per liter, sedangkan garam 7,08 mol per liter. Jadi sekarang cari dulu BM masing-masingnya tuh berapa. Kita asam kan rumusnya tuh C. Jadi si asam diklorida tuh mempunyai rumus C14 10 Cl2 KNO2 dan garamnya C14H10Cl2NaO2. Nah, kita tuh ditambah-tambahin dulu isotopnya jadi berapa. Nanti kalau misalnya yang sama hasilnya tuh 324 gram per mol. Sedangkan yang garam 318 gram per mol. Kita udah tahu kan itu cari molnya, udah graf molnya. Sekarang cari BM-nya buat masing-masing. Buat masing-masing itu mol dikali BM. Jadi mol per mol kali BM. Jadi BM-nya tuh 0,043 mol dikali 234 gram per mol, hasilnya tuh 13,932. Sedangkan yang kita itu tuh per liter, sedangkan kita kan nyarinya tuh cuma buat 500 ml, jadi dikali 1000 dibagi 500 hasilnya 6,966 gram. Dan bobot garamnya juga sama 7,08 mol dikali 318 mol sama dengan 2251,44 gram dikali 1000 dibagi 500 hasilnya itu 1125,72 gram. Jadi selesai. Dan seperti itu bobot asam sama garam yang diperlukan untuk 500 ml.